Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan memberikan informasi untuk 5 saham. Seperti biasa, setiap minggunya Sabar Saham memberikan informasi teknikal 5 saham pilihan dari waitlist RTI Bisnis, di mana diambil dari data RTI Bisnis di presentasi keuntungan di atas 8-10%. Sebelum ke 5 saham tersebut, seperti biasa saya akan membaca pergerakan indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan. Indeks harga saham gabungan ditutup di tanggal 7 sebesar 0,70% ke harga 7.027 dan ditutup di bawah atau mohon maaf di atas garis support terkuatnya di 7.023. Sempat mantul ya teman-teman ya ke maksud saya turun melewati support di 7.003 dan mantul ke sampai penutupan di 7.027. Indeks harga saham gabungan mencoba kembali peruntungannya untuk seminggu ke depan, mantul di daerah support dan mau menuju ke area support di area resistensi terdekatnya di 7.135. Dan apabila indeks harga saham gabungan mampu bertahan di harga tersebut, maka kembali peruntungannya di resistensi ketiga di 7.225. Walaupun dia menurun, untuk indeks harga saham gabungan volume juga dalam posisi meningkat, sehingga kemungkinan di tanggal Senin kalau tidak ada terjadi news yang buruk, maka indeks harga saham gabungan kembali mencoba peruntungannya untuk kembali hijau ke harga resistensi pertamanya. Karena kita lihat indeks harga saham gabungan di tanggal 3 Oktober sempat jatuh dan kembali bangkit dan tidak mampu bertahan di atas area resistensi pertama dan jatuh lagi di tanggal 7 Oktober 2022. Maka saya bisa menyimpulkan bahwasanya hari Senin dia akan memperoleh keperuntungannya untuk mengembalikan candle menjadi hijau dan ke support resistensi yang pertamanya atau bahkan sampai resistensi ketiganya. Sejauh ini indeks harga saham gabungan masih dalam tahap rank dari harga 7.300 sampai 7.000-an, karena tidak ada dari sebelumnya sempat tembus yang kemarin tanggal 4 Agustus. Indeks harga saham gabungan masih dalam rank tersebut dan mencoba kembali menjebolkannya sampai 7.300 di tanggal 15 September, tapi tidak mampu meneruskannya sehingga dia kembali menurun ke area support tersebut. Mungkin itu saja gambaran indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan, sehingga teman-teman bisa membaca arah pergerakan indeks harga saham gabungan tersebut. Untuk volume asing di tanggal 7 Agustus mengalami penurunan sebesar 1,30 T atau miliar. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk indeks harga saham gabungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara membaca indeks harga saham gabungan, karena masing-masing mempunyai keterampilan untuk cara membaca chart di bursa saham ya teman-teman ya. Langsung saja 5 saham yang saya berikan sehingga bisa memberikan informasi bagi teman-teman semuanya. 5 saham tersebut, yang pertama ada saham Bumi.
saham Bumi ditutup 14,11%, naik ke harga 186 yang sempat turun ke harga sebelumnya di 163. Dengan volume yang mendukung sangat tinggi ya teman-teman dari volume sebelumnya, maka dan resistensinya juga jebol di harga 184. Besok peruntungannya bisa ke harga resistensi 220. Resistensi pertama bagi teman-teman yang pengen memiliki saham Bumi bisa dibeli di harga resistensi yang dijebolkan 184 sampai 166. Dan apabila take profitnya sampai ke harga resistensi 220. Untuk harian mingguannya Bumi masih dalam posisi yang bullish dan belum bisa menjebolkan untuk resistensinya di harga 190 dan resistensi terjauhnya di harga 246 untuk mingguannya. Kita lihat bulanannya Bumi juga masih dalam posisi bullish. Sama seperti mingguannya belum sampai ke resistensi pertamanya di 246. Untuk bulanannya Bumi masih dalam posisi volume yang cukup kurang memuaskan, tapi hanya sedikit saja ya teman-teman ya merahnya. Maka untuk Bumi saya perkirakan hari Senin bakal masih melanjutkan kenaikannya. Saham keduanya ada PNBS. PNBS ditutup sebesar 89, tidak mampu untuk melanjutkan atau menutup di harga 90. Volume juga tinggi untuk beberapa minggu ini dari minggu yang sebelumnya di tanggal 23 September dan ini lebih tinggi lagi di tanggal 7 Oktober. PNBS masih dalam melanjutkan kenaikannya di resistensi 92 dan resistensi ini sangat kuat sekali. Belum ada yang bisa menembusnya dan bertahan di resistensi tersebut. Dan PNBS ini mencoba kembali peruntungannya besok hari di hari Senin. Bagi teman-teman yang pengen memiliki saham PNBS, bisa ditunggu setelah menjebol resistensi pertama dan keduanya di 92 dan 94. Ini ada resistensi sangat teruji sangat kuat sekali ya teman-teman ya. Untuk PNBS sendiri sudah berapa kali mencoba menjebolkan tetapi tidak mampu untuk menjebolkannya juga. Kita lihat Senin apakah dia bisa mendudukinya. Untuk mingguannya PNBS masih tetap sama, resistensi terkuatnya ada di 92. Bulanannya juga masih di daerah tersebut. Tapi bulanannya PNBS paling tinggi di resistensi 160. Mudah-mudahan akhir tahun bisa sampai ke 160. Sebelumnya harus bisa menjebol area tersebut. Masih banyak rintangan untuk PNBS. Apabila dia bisa menjebol dua pertahanan tersebut, masih ada resistensi ketiganya di 102. Maka dari itu PNBS mudah-mudahan hari Senin bisa langsung lanjut aja ya teman-teman ya, langsung arah kalau bisa sih ke harga 160-an. Untuk LPPF technical analis yang ketiga, LPPF ditutup sebesar 9,45% ke harga 4.400. Bagi teman-teman yang pengen memiliki saham LPPF bisa dibeli di harga 4.400 sampai 4.260 dengan tingkat resistensi paling tingginya di 4.640. Volume juga sangat mendukung untuk 3 hari ini. Untuk mingguan LPPF juga masih dalam peruntungan tersebut. Bulanan juga masih dalam posisi yang baik dengan resistensi tertingginya bulanan di 6.550.
Dan saham keempat ada NZA. Saham NZA ditutup di harga 154, 8,45%. Bagi teman-teman yang pengen memiliki saham tersebut, bisa dibeli di harga penutupan sampai harga 140 di support yang pertama. Kita coba untuk take profit paling tinggi di hari itu di harga 177 dengan target jauhnya di 196. Hati-hati, saham-saham ini sangat rentan untuk dimainkan oleh bandar ya teman-teman ya. Maka dari itu tetap harus dipantau untuk saham NZAA. Untuk mingguannya NZA masih dalam posisi yang kurang baik, dan bulanannya juga masih dalam posisi yang kurang baik juga. Banyak pembuangan di NZA, walaupun hariannya juga dalam posisi yang sangat menguntungkan. Makanya itu ini kayaknya sepertinya main cepat saja NZA. Saham terakhir, saham kelima ada RMK. RMK ditutup di harga 1025 sebesar 6,22%. Resistensi pertamanya ada di harga 1055. Maka dari itu teman-teman bisa membeli di harga penutupan di 1025 sampai 995 dengan target harga 1100. Resistensi ketiga di 1215. Untuk mingguannya juga RMK masih dalam posisi yang baik sampai ke 1215. Bulanan juga sama seperti mingguan di harga 1215. Masih melanjutkan kenaikan untuk RMKE dan mencoba kembali peruntungannya untuk menjebol resistensi yang pertamanya. Itu saja 5 saham pilihan untuk saya baca untuk technical analysis, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi atau pengambilan keputusan atau ditelaah kembali, dipelajari kembali apa yang saya berikan informasinya, sehingga teman-teman mendapatkan cuan yang besar. Dan dari itu saya juga mengajak untuk teman-teman bergabung di grup kita di Sabar Saham, ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang pengen masuk ke Sabar Saham VIP, bisa langsung japri ke saya sendiri, sehingga bisa mendapatkan keuntungan atau investasi atau swing saham-saham pilihan dari Sabar Saham yang bisa mendapatkan cuan yang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk malam ini. Mudah-mudahan besok harinya teman-teman atau kita semua bisa mendapatkan cuan-cuan yang lebih besar. Itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam sabar.